Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Halo, masih semangat semua ya? Masih. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya, sama-sama ya. Nah, seperti biasa, ayo semuanya angkat tangan kita berdoa. Bahan telepon. Ayo pimpin doanya Ibu Rizka Mulyani. Ya, Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini pembelajaran kita ialah indahnya bulan Ramadan. Anak ibu semua pernah puasa tidak? Pernah Bu Guru. Pernah, Bu Guru. Pernah. Ya, pernah puasa ya semuanya. Nah, hari ini aku akan menjelaskan tentang indahnya bulan Ramadan. Nah, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menunjukkan sikap sabar dan pengendalian diri sebagai implementasi dari pemahaman hikmah puasa Ramadan. Yang ketiga, memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Dan yang keempat, menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Nah, tapi hari ini kita membahas dulu tentang menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Oke, anak-anak? Nah, sebelumnya kita lihat dulu. Ini dia ada dalil, ada surah Al-Baqarah yang menjelaskan tentang bulan Ramadan. Mari kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaihina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, pintar semua anak ibu ya. Nah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, ketika kita mau mengerjakan puasa dengan baik, maka Allah menjanjikan kita akan menjadi orang yang takwa. Nah, kemudian, gue lanjutkan ya. Nah, mengapa kita harus puasa? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Ayo tunjuk tangan. Jawab. Mengapa kita harus puasa? Perintah Allah, Bu. Iya, bagus. Ada lagi siapa yang mau menjawab? Mengapa Saya, Bu. Allah menyuruh kita puasa? Ya. Biar jadi orang yang bertakwa. Iya, terima kasih. Allah menyuruh kita puasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, apa arti puasa ya? Ada yang tahu?
Tidak makan, tidak minum, dan minum, Bu. Iya, puasa itu menahan diri dari makan Dan Minum. minum. Nah, selanjutnya yang kedua, puasa hadiahnya takwa seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik akan mendapatkan predikat takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa ialah melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghindari semua larangannya. Oke, Ibu lanjut ya. Kemudian Ibu akan menjelaskan syarat wajib puasa. Nah, yang pertama syarat wajib puasa yaitu berakal sehat. Ya. Orang yang berwajib puasa itu dia sehat, berakal sehat, tidak sedang gila. Orang gila itu tidak wajib puasa, tidak diwajibkan puasa. Kemudian yang B, yang kedua yaitu balik. Nah, Nelly Muna, apa itu balik? Tahu? Apa pengertian dari balik? Cukup umur ya, Bu. Iya, cukup umur bagi laki-laki. Kira-kira umurnya berapa Nelly Muna kalau sudah balik? 15 tahun ya? 9, 15 ya? Ya, antara 10 sampai 15 ya. Nah, kalau perempuan yang dikatakan sudah balik, tandanya apa? Coba jawab Ibu Israwati. Apanya, Bu? Coba dijawab. Nah, kalau anak perempuan itu tanda-tanda sudah balik bagaimana? Sudah datang bulan, Bu. Iya, sudah mendapat haid ya. 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 Kemudian wajib puasa yang ketiga yaitu kuat berpuasa. Artian kuat berpuasa ialah kita tidak sedang sakit. Di hari itu kita sanggup berpuasa menahan diri, menahan tidak makan dan tidak minum dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Kita lanjut ya. Kemudian, nah, selanjutnya yaitu syarat sah puasa. Nah, apabila syarat sah puasa sudah kita dapatkan, maka puasa kita menjadi sah. Apa itu syarat sah puasa? Yang pertama, orang Islam. Orang Islam semuanya diwajibkan berpuasa. Kemudian yang kedua berakal. Yang ketiga mumayyiz. Nah, mumayyiz itu ialah orang yang cerdas, bisa membedakan antara baik dan yang buruk. Kemudian yang keempat, syarat sah puasa yaitu suci dari haid bagi wanita. Nah, ketika wanita sedang datang haid, mereka tidak diwajibkan, tidak boleh berpuasa, tetapi mereka akan menggantikannya nanti setelah bulan puasa. Kemudian ada juga ibu yang baru siap melahirkan, dinamakan ibu yang nifas. Nah, keadaan ibu-ibu itu sedang melahirkan, mereka tidak diperbolehkan puasa. Kemudian yang kelima, dalam waktu yang diperolehkan berpuasa yaitu di hari raya, di hari Idul Fitri, di hari raya itu kita tidak boleh berpuasa. Nah, kemudian, selanjutnya di sini ada rukun puasa ada 2. Yang pertama niat. Dan yang kedua ada menahan diri. Siapa bisa niat puasa? Ayo tunjuk tangan, tolong bacakan. Pak Sofia, tolong.
Nak Boleh. Sofian, bisa Oh, mengajukan Sofian. niat puasa? Ya, Bu. Sofian. Ya, coba bacakan. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih Nak Sofian sudah membaca niat puasa dengan baik dan benar ya. Nah, anak-anak semua, inilah lafaz niat puasa. Niat puasa itu kita niat di dalam hati dan kita lafazkan dari mulut ya. Ketika kita lafazkan bersamaan kita niatkan di dalam hati. Nah, kemudian yang kedua, menahan diri. Nah, makna menahan diri dari di rukun puasa ini ialah menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Kapan kita menahan? Sejak kita sudah mulai niat puasa sampai waktu berbuka puasa. Selanjutnya ya, Ibu lanjutkan. Nah, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, anak-anak, ini perlu diingat ya, hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama, makan, dan yang kedua, minum. Ketika kita puasa, kita tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Kemudian muntah dengan sengaja. Nah, kita tidak boleh muntah dengan sengaja kalau lagi puasa. Kemudian datang bulan. Nah, ini bagi anak perempuan ketika dia sedang puasa, di hari puasa itu tiba-tiba dia kedatangan bulan atau haid. Ada juga kadang ibu-ibu lagi puasa kemudian sudah waktunya melahirkan, maka ibu itu tidak dikatakan puasa lagi, puasanya sudah batal. Kemudian hilang akal. Hilang akal ini ketika kita sedang puasa tiba-tiba kita hilang akal. Jadi gila tiba-tiba, maka itu juga dapat membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya murtad. Nauzubillah ya. Nah, murtad itu keluar dari agama Islam. Itu juga orang murtad juga tidak boleh bisa membatalkan puasa. Nah, Ibu lanjut lagi. Nah, ini yang kemudian ialah hal yang memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Nah, selain kita menahan diri dari makan dan minum, ada juga kebaikan di bulan Ramadan yang harus kita raih supaya puasa kita itu banyak pahalanya. Yang pertama, ada salat tarawih. Nah, salat tarawih itu dikerjakan kapan? Ibu Listiani, kapan dikerjakan Nak Listiani? Di malam hari, Bu. Iya, salat tarawih dikerjakan di malam hari setelah salat Isya. Itu merupakan amalan tambahan di bulan Ramadan. Salat tarawih ini dilakukan di bulan Ramadan. Di bulan-bulan lain tidak ada ya. Masih 3 lagi. Kemudian yang kedua, tadarus. Tadarus itu membaca Al-Quran. Nah, bagi yang laki-laki boleh tadarus di manasah atau di masjid. Tadarusnya boleh malam hari, boleh siang hari ya. Karena itu amalan kita di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, peroleh lagi di bulan Ramadan itu memperbanyak sedekah. Nah, di bulan puasa kita harus banyak-banyak bersedekah. Ketika bersedekah, sedekah ya. Nah, di bulan apapun kita selalu harus banyak bersedekah. Maka kalau di bulan Ramadan ketika kita mau memperoleh pahala berlipat ganda, kita harus memperbanyak sedekah. Sedekah itu tidak berupa uang ya anak-anak. Boleh sedekah apa saja.
Misalnya kita ada kelebihan ibu di rumah membuat makanan. Kita minta izin dulu sama ibu di rumah. Boleh tidak ibu saya bagikan makanan berbuka ini ke teman saya yang kira-kira kurang mampu. Itu bentuk sedekah juga ya. Nah, baik anak-anak. Kita lanjut ya. Nah, yang terakhir, manfaat puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah telah memberi kita nikmat. Itu merupakan ungkapan rasa syukur kita juga. Maka kita harus mengerjakan puasa itu. Nah, kemudian melatih kejujuran. Orang yang puasa itu kita dilatih untuk bersikap jujur pada diri kita sendiri. Walaupun tidak ada yang melihat, kita makan, kita minum, kita namun harus jujur pada diri sendiri. Kita yakin bahwa Allah melihat kita. Ya, anak-anak? Baik, Ibu. Ya, kemudian yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang. Dengan berpuasa, kita dapat merasakan penderitaan orang lain. Baik di antara mereka yang kelaparan dan kehausan. Maka kita sesama manusia harus saling mengasihi dan menyayangi dan memberikan bantuan agar mereka merasakan kebahagiaan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Kemudian yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Nah, orang yang berpuasa itu akan merasakan sehat jasmani dan rohani. Jangan takut kalau kita lagi puasa itu akan sakit. Tidak, justru Allah menganugerahkan kesehatan. Ketika kita sudah pas berniat, kita ada makan sahur, insya Allah kita bertambah sehat. Kita akan semangat mengerjakan puasa. Ya, anak-anak Ibu? Ya, Ibu. Ya, kita tidak lama lagi akan mendatangkan bulan Ramadan. Nah, kemudian yang kelima, melatih kesabaran atau pengendalian diri. Nah, selain sabar, kita harus mengendalikan diri kita. Saat puasa pengendalian diri kita sudah terlatih. Ibadah puasa yang dapat membentuk sikap sabar. Sedangkan sabar adalah sikap utama untuk orang-orang yang sedang berpuasa. Contohnya orang yang ingin sukses dan berprestasi di sekolah harus sabar dalam belajar. Begitu juga kalau kita mau mendapatkan surga, maka kita juga harus melakukan kewajiban yaitu puasa di bulan Ramadan. Nah, sampai di sini sampai di sini yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anak semua bisa melaksanakan puasa dengan baik dan benar ya. Anak-anak Ibu semua semangat ya. Semangat. Ibu kasih tugas di rumah. Besok kita akan Ibu tes semuanya. Hafal niat puasa ya di rumah ya semuanya. Ya, besok kita ketemu lagi. Ibu akan tes satu persatu ya, anak-anak Ibu. Sekian Baik, Ibu. hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.